Hai guys, kalian udah pernah nonton Gundam yang pertama belum? Dulu kayaknya saya nonton Gundam ini tuh di Animax. First impression saya sebagai bocil yang tidak berbudaya dan tidak tahu apa-apa, kayak anjing jelek banget ini gambarnya, nggak kayak Gundam Seed. Yang bikin saya melongo saking jeleknya tuh kayak, hah? Apaan ini nggak jelas? Itu lagu endingnya. Maksudnya biasa dikasih lagu pop sama Gundam Seed, tiba-tiba harus dengerin lagu kayak Omuro, Furimu Kanaide. Nggak banget lah pokoknya. Tapi setelah aku dewasa, belajar, dan menjadi berbudaya, jadi ngerti kenapa Gundam ini tuh dulu bisa populer banget sampai nge-carry franchise-nya hampir 50 tahun. Pokoknya sekarang saya udah bisa menikmati dan mengapresiasi anime yang mungkin kata orang-orang grafiknya burik, klasik lah ya lebih tepatnya. Sama juga dengan desain Gunpla 1 ini yang menurut saya udah keren banget. Keren kan, bisa sulap. Lagi nih. Di video kali ini, saya mau bahas Best Mecha Collection RX-782 Gundam yang versi revival setelah hampir 45 tahun rilisnya model kit ini. Bentar, lihat dulu nih, gue sebagai si pengerex 78 pegundam bersemania sejati yang sudah melalui banyak banget RX-78, sudah jelas dong, pasti reviewnya sangat amat valid. Enggak sih, sebenarnya lucu aja saya punya barang-barang kayak gini yang kayaknya nggak diniatin buat beli deh, tapi kalau diakumulasiin sepanjang waktu sampai tahun 2024, ya kurang lebih saya punya segini banyak lah. Buat saya sih RX-78 Gundam versi G30 masih jadi salah satu desain yang terbaik sampai saat ini. Kenapa sih saya sangat amat excited banget dengan RX-782 versi ini? Kalian bosan gak sih lihat RX-78 yang mungkin kualitasnya makin bagus, makin banyak detail, artikulasinya sirkus, bisa split, bisa gitu, tapi nggak ada soulnya gitu? Kalau boleh jujur ya, RX-78 yang menggelitik hati saya kayaknya cuma dikit deh. Mungkin salah satunya adalah si BB Senshi tahun 99 itu. Keren banget coy, itu mah MG dikecilin plus ada inner frame-nya juga. Terus yang kedua ada MGRX78 versi 2, itu anime akurat sampai ke perintilan dalam-daleman dan armor luarnya juga. Terakhir ya si Best Mecha Collection Revival ini, kalian bayangin aja, ini tuh kan Gunpla model pertama banget ya yang udah melalui berbagai macam teknologi dan desain sampai akhirnya bisa dirakit dengan experience semudah mungkin. Dan ini harusnya ya saya tuh nggak kaget ketika lihat banyak part separation yang hampir nggak ada simline, tapi tetap kaget aja gitu, anjir saking bagusnya. Kayak bagian kepalanya ini anjir, it's about damn time kita merasakan Falcon RX-78 yang nggak pakai stiker atau dicat-cat lagi. Jadi overall design sampai packagingnya si Best Mecha Collection RX-78 ini tuh ngambil homage dari Gunpla pertamanya. Contohnya kayak manual ini yang nuansanya tuh kayak jadul banget kan. Bisa dibilang persis banget lah. Di manual zaman dulu tuh ada bagian runner yang diwarna-warnain gitu. Itu ngasih tahu ke kalian ini tuh harus dipakein warna apa aja. Terus masih ada logo Kido Senshi Gundammu. Sama yang terakhir ini ada sampel build-nya. Dan yang lucu di sini ada beberapa kayak nostalgia poin. Yoi, kalau sekarang kan Gunpla tuh udah ada yang namanya touch gate. Jadi kalian nggak perlu pakai nipper, tinggal dipites-pitesin doang, beres tuh, bisa dicopot partsnya. Terus katanya zaman dulu kalau model kit tuh dikasih lem kecil kayak gini. Ini bener banget. Dulu saya ngerasain model kit militer Academy, kalau kalian beli yang harganya 50.000 dapat semen kecil kayak oli Tamiya gitu loh. Terus ini sangat amat relate banget buat kalian yang suka repaint. Kalau nggak sabaran terus main asal pegang, ya pasti kecetak lah sidik jari kalian. Terus di sini kita bisa lihat side by side runnernya Gunpla tahun 80 alias Gunpla pertama sama Gunpla yang paling baru. Wah, udah jauh banget kan bedanya. 1200 yen sih udah worth banget, mau kemana-mana juga. Nanti saya jelasin deh lebih lengkapnya. Saya kan masih generasi Gundam Seed ya, yang mana dulu tuh ada 1/144-nya, bukan HG. Jadi kalau misalnya kalian rakit tuh nggak ada artikulasinya sama sekali dan nggak ada warnanya. Bisa dibilang feelingnya masih sangat amat relate lah ya dengan orang yang dulu ngerakit RX-78 pertama yang kemudian bisa ngerakit versi revivalnya sekarang. Coba perhatiin deh, ini anjir sakti banget. Jadi bentuk kepalanya tuh kan tempurung ya, yang mana nggak ada sim lainnya. Terus ada bolongan 2 buat Falcon warna kuningnya. Jujur ya, ini first impression saya waktu ngerakit ini tuh sambil ketawa-ketawa kayak udah gila. Desain dan teknologi Gunpla tuh udah sejauh ini sekarang. Lucunya tuh kan nggak ada warna hitam di bagian matanya ya, tapi bisa dibikin gara-gara ada shading ketutupan sama helmnya gitu loh. Kelihatan nggak sih? Itu baru satu loh. Ada lagi yang bikin saya lebih amazed. Kalau kalian tahu kan net note-nya RX-78 tuh ada bentuk V yang ditutupin sama warna merah kan. Nih coba perhatiin bagian part separation-nya. Udah gila, warna merahnya dipecah jadi 2. Dan hasilnya tuh fit, ngepas, perfect banget. Nih, kebuktikan bagus banget. Berarti Bandai itu di Gunpla ini emang udah pakai desain color separation yang paling baru. 2, nih ya saya kaget. Terus ketiga, yang tadi saya bilang harusnya sih nggak kaget, tapi tetap aja kaget, ini masalah simline. Jadi desain snap fitnya tuh udah nggak kayak zaman dulu lagi yang 2 part dijadiin satu belah tengah gitu loh. Sekarang lebih well design, kayak misalnya si bagian paha ini yang snap fitnya tuh ada di bagian dalam pahanya. Terus kayak di bagian betis ini yang dipecah jadi 3 parts, coba 4
parts bahkan buat joinnya. Buat kalian yang masih bersikuku Cyclips itu jelek, saya kasih tahu sebuah fakta modeling Gunpla nih. Dari zaman dulu, tekniknya, kalau misalnya kalian mau ngilangin sim line tapi nggak bisa atau susah masukin partnya ke dalam, ya mau nggak mau harus bikin si clipnya sendiri. Contohnya kayak bagian lutut tadi lah. Contoh lainnya banyak banget kalau misalnya kalian main Gunpla yang emang beneran ngilangin sim line ya. Mungkin kalau kalian ngerakit model kit tahun 2010 ke bawah lah. Seperti yang udah saya bahas di video ini, sekarang tuh Bandai ngegampangin kalian banget nih yang mau nge-repaint atau misalnya mau ngilangin sim line dengan dikasih Cyclips. Apalagi mulai HGCS Seed Freedom udah well design banget lah. Cyclips tuh udah nggak langsung cetok, harus diputar dulu sedikit kan biar nggak stress mark. Nah, Base Mecha Collection Revival version ini juga mengaplikasikan Cyclips yang mana itu tuh emang udah teknik dari zaman dulu banget. Hasilnya apa? Ya bisa bikin Gunpla ini dengan sangat amat meminimalisir sim line. Terus salah satu desain dan gimmick modern yang dipakai di Gunpla ini tuh ini kunci-kuncian. Jadi kalau kalian lihat ini di part bahunya tuh kan ada kayak colokan gitu. Nah, cara masukin bahunya ya dari atas dulu terus diputerin itu biar ngunci tuh, biar nggak gampang copot. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih, cuma menurut saya Bandai pengen flexing teknologi doang. Sumpah ini yang bikin saya ketawa banget. Kalau zaman dulu kan kaki selangkangannya tuh harus dipasang dulu baru dimasukin si rear sama front skirtnya. Kalau sekarang beneran tinggal dicetakin doang pakai Cyclips. Sumpah sebuah kemajuan peradaban teknologi dan desain. Wah anjing, ini Gunpla-nya beneran sparks joy to the fullest lah. Ini kayaknya udah saya mainin seminggu deh. Poin yang bikin saya seneng banget apa ya? Mungkin karena ini desainnya jadul, retro, atau vintage, tiba-tiba bisa dirakit dengan gampang banget, udah full color. Bisa dimainin juga kan, adalah dikit-dikit artikulasi, dan yang paling penting mah udah nggak copot-copotan atau nggak letoy lagi. Ya kalau zaman dulu kan meskipun ada artikulasi, tapi nggak bisa dimainin sebebas ini loh, karena tadi modifikasi si clipsnya itu tuh bisa bikin Gunpla partnya letoy. Kalau udah di repaint pun ya jatuhnya kayak patung aja. Contohnya ini nih, dulu saya pernah bikin GM sama Zegok yang lagi ditusuk gitu loh, ikonik kan scene-nya. Ya udah, matung aja kan dijadiin diorama dan nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana terus dimainin. Oh itu kali ya yang bikin saya seneng banget tuh, gara-gara ini bisa dimainin. Next saya mau bahas kenapa sih Base Mecha Collection Revival version ini sangat amat worth buat kalian punya dan kalian koleksi. Poin utamanya lebih ke statement sih. Kalau emang kalian fans Pegundam mania sejati terus fans Gunpla banget, harusnya sih barang kayak ginian nggak mungkin kelewatan ya. Ini nggak tahu ya, tapi kalau misalnya kalian majang ini terus ada orang awam yang lihat, pasti ada lah yang nanya kayak, wih keren Pak Gundamnya, ini koleksian lama yang udah rare ya, pasti harganya mahal. Ya kalau ada orang yang lihat pasti ini tuh kesannya vintage, padahal kan ini barang yang paling baru. Gunpla ini tuh sebuah statement keras lah, kalau Gunpla bagus itu nggak melulu yang dinilai cuma dari detail dan artikulasinya doang. Nih ya, apakah artikulasinya bisa megang beam saber ke belakang punggungnya? Jawabannya nggak bisa lah. Nyampe aja enggak, nekuk 90 derajat aja nggak bisa. Atau ini deh yang lebih kocak, kalian coba perhatiin deh beam sabernya. Ini bentuknya kayak pentungan banget kan, nggak kayak pedang saber zaman sekarang. Jujur, ada masanya saya tuh males banget sama Gunpla karena model yang dikeluarin tuh ya itu-itu aja. Contohnya kayak RX-78, terus Freedom, Strike, Astray, Destiny, atau kalau zaman sekarang mungkin Barbatos. Kayak RG Gundam versi 2 juga ya udah, another Gundam aja gitu. Nothing special. Mungkin agak sedikit susah saya menjelaskan kenapa saya tuh seneng banget sama Gunpla ini ke orang-orang yang baru mulai Gunpla atau baru mulai suka Gundam. Kalau dibilang nostalgia, enggak juga sih. Orang saya bukan angkatan atau generasinya RX-78 ini. Mungkin karena bosan kali ya, Gunpla tuh ya bentuknya gitu-gitu aja. Jadi lebih pengen punya mainan yang aneh-aneh gitu. Contohnya kayak inilah. Bentar, iklan dulu. Ini gagang beam sabernya bisa dipakein beam saber biasa. Terus di punggungnya juga udah pakai colokan 2 yang universal itu. Jadi kalian bisa colokin dan customize sesuka kalian. Contohnya kayak saya. Apa nih berarti namanya? Mighty RX-782 Gundam. Ya, overall Base Mecha Collection RX-782 Gundam Revival version ini sangat amat saya rekomendasikan ke kalian. Kalau barangnya udah masuk ke Indonesia, bolehlah dimasukin ke prioritas nomor 1. Langsung jajan saat itu juga. Pertama, kualitas color separation, part separation, dan snap fitnya tuh udah modern. Jadi kalian nggak harus lagi pakai nipper atau pakai semen buat ngerakit Gunpla ini, tanpa menghilangkan desainnya yang retro, vintage, atau jadul. Kedua, bisa dibilang barang ini tuh statement lah. Jadi yang tertarik sama barang ini kan paling cuma Pegundamers mania sejati sama pengoleksi Gunpla sejati. Ketiga, apakah Gunpla ini bagus banget buat kalian yang baru suka Gundam atau baru mulai ngerakit Gunpla? Jawabannya sangat amat iya, sangat amat super recommended.
paling terbaik tahun 2024. Gimana ya? Saya cuma bisa bilang, semoga energi positif saya tentang bahasan Gunpla ini bisa nyampe ke kalian yang nonton. Kalau kalian masih belum sreg sama Gunpla ini, saran saya ambil dulu aja. Ntar seiring berjalannya waktu, kalian pasti ngerti kok kayak, oh ini ya maksudnya Bang Marapoles Zerotsu. Atau kalau ada yang bisa nambahin kenapa sih Gunpla ini tuh bagus, super rekomend dan worth banget buat dipunya, bolehlah ditambahin di komentar. Kalau dilihat side by side-nya sama entry grade, jauh lebih Sparks Joy si Base Mecha Collection Revival version ini. Mungkin akan lebih keren lagi kalau kita dapat Zakushar Aznable Base Mecha Collection versi Revivalnya juga. Overall, Gunpla ini buat standalone collection sekali lagi sangat amat saya rekomendasikan. Ini saya nggak nakut-takutin ya, tapi kayaknya barang kayak ginian bakal susah di reissue deh entar-entaran. Jadi selama stoknya masih ada, grab it fast yoi. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.